Menurut Patua, apa pentingnya kita belajar ilmu ketuhanan? Tabe. Baik, ilmu ketuhanan merupakan sandaran hidup kita dimanapun kita berada. Tanpa ilmu ketuhanan, kalau boleh aku katakan, bagaikan perahu patah pendayung di tengah-tengah samudra. Ya. Betapa sengsaranya perahu ya yang menumpang perahu itu kalau pendayungnya patah. Jadi ilmu ketuhanan adalah merupakan benteng yang paling kokoh untuk dimiliki oleh seorang manusia. Siap. Berarti kalau saya bilang ibarat burung tak bersayap. Patah sayapnya, betul. Hah? Betul. Oke. Betul. Thank you. Oke. Kalau orang sholat, Patua, tanpa dia ketahui siapa yang dia sembah. Kalau menurut Patua yang seperti itu bagaimana? Baik. Aku teringat kritik Siti Jenar terhadap temannya yang 9. Iya. Karena temannya yang 9 selalu membujuk Siti Jenar untuk sholat. Lalu apa kata Siti Jenar? Rajin-rajinnya kalian menyembah Tuhan, tapi Tuhan yang kalian sembah kalian tidak tahu. Percuma katanya. Maksudnya itu bagaimana itu? Sia-sia pekerjaannya karena Ya. diberikan gambaran lagi oleh Siti Jenar. Ibarat orang menembak di lapangan terbuka tapi tidak membidik yang ditembak. Oh, siap. Tidak kena sasaran. Oke, mantap. Apa arti pahala menurut Patua? Itu yang hendak ditanyakan. Iya. Pahala itu ibarat anak kecil yang diberikan gula-gula, ya, Iya, supaya menjadi rangsangan bagi dia. Padahal bukan itu tujuan sebenarnya. Ya. Tujuan, jadi tujuan utama itu adalah liqa Allah, bukan pahala. Ya. Tapi untuk mencapai tingkat dari tingkat ke tingkat, ya seperti itulah diberikan gula-gula ibarat anak kecil. Supaya dia rajin mencari dan mencari. Ya, sampai ke tujuan yang utama, yaitu liqa Allah. Ya. Liqa Allah bertemu itu dengan bertemu Ap- dengan Allah. Apa bedanya? Ya. Mengenal dengan bertemu. Mengenal ya sudah jelas, ya sudah terang, sudah tidak diragukan. Ya, boleh juga bertemu sudah tidak diragukan. Jadi hampir sama saja pemahamannya ini. Iya. Oke, berarti kalau sudah kenal pasti sudah jumpa. Sudah bertemu itu. Iya. Dan sebaliknya, kalau sudah jumpa pasti kenal. Pasti, itu tidak diragukan. Begitu ya, bahasanya. Oke, thank you. Berikutnya, Patua, ini pertanyaan dari penonton. Nama akunnya Fauzan Andi Bolekare. Itu nama akunnya. Dia menanyakan menurut Patua apa itu insan kamil. Oh iya, ini tingkat tinggi tauhid ini. Oh iya. Ya, yaitu orang yang boleh dikatakan ya, sudah mengenal Tuhan. Ya. Kalau orang yang sudah mengenal jelas Tuhan itu digolongkan dalam golongan insan kamil. Ya. Itu di dalam pelajaran ilmu tauhid, ya, ilmu ketuhanan, ilmu keesaan Tuhan. Ya. Secara bahasa, kalau bisa diartikan insan kamil itu apa? Manusia yang sudah ya mendekati kesempurnaan pengenalannya kepada Tuhan. Oke. Ya. Berikutnya dari nama akunnya Safredi. Dia menanyakan di mana letak sumur Allah dalam hakikat yang tidak pernah kering. Tabe. Kalau sifat kita ini yang tak pernah kering, kalau sepakat, kalau boleh kukatakan lidah. Ya. Aku teringat ketika Ayub diuji, ya, Nabi Ayub diuji oleh Tuhan dengan penyakit
diberi makan ulat segala anggota tubuhnya. Tapi hanya ada 2 sifat yang dia minta, janganlah diizinkan ulat untuk memakannya. Salah satu hati. Hati karena tempat terbitnya ingatan untuk mengingat Allah. Janganlah diberikan ulat untuk memakannya. Lalu yang kedua adalah lidahnya. Karena lidah itu tempatnya mengucapkan nama-nama Allah. Jadi hanya 2 sifat itu yang dia minta kepada Allah, janganlah diberi makan oleh ulat. Oke. Mudah-mudahan berkenan di hati saudara penanya. Baik. Terima kasih Pak Tua. Ya. Ini pertanyaan dari nama akunnya Kaigau. Terus terang Pak Tua, saya merinding ini dengan pertanyaan itu. Iya. Pertanyaannya begini. Dia syairkan ini pertanyaan. Saya mencari Tuhanku di wihara, gereja, masjid. Saya tidak temukan. Saya cari Tuhanku di hutan, di sungai. Saya tidak temukan. Ternyata Tuhanku berada di dalam Tuhanku. Nah, bagaimana maksudnya ini? Tabe Pak Tua. Mantap ya pencariannya ini. Ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, zahiru rabbi ala batinal abdi. Zahirnya Tuhan itu di dalam hati kita semua. Ya, jadi tepat sekali ya saudara mengatakan bahwa engkau temui Tuhanmu di dalam dirimu. Iya. Ya. Lalu ketika engkau menemuinya, engkau sudah tidak ada. Wa fana'ul fana' wa baqa'ul baqa'. Ya. Yang ada hanya Tuhan. Mantap. Ya, mantap. Oke. Ya. Terima kasih. Ya. Pertanyaan lagi dari nama akunnya Maimuna Mae. Itu nama akunnya Pak Tua. Ya. Dia bertanya, apakah yang sholat 5 waktu dan yang tidak sholat 5 waktu tapi paham tentang hakikat dari sholat itu sendiri, sama-sama selamat mereka. Bagaimana menurut Pak Tua? Tabe. Kalau menurut aku aku ini terus terang saja bukan ahli ibadah ya. So kalau kita berbicara tentang ahli ibadah itu, aduh susah ya. So kalau aku mengatakan tidak ada yang ibadah selain Tuhan, lebih sinting lagi orang. Iya. Jadi kalau aku mengatakan semuanya itu baik, tidak ada yang tidak baik, lakukanlah. Tapi satu ku minta. Tingkatkan kajian kalian ke karya tulis Imam Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin. Insya Allah kalian akan menemukan hakikat dari apa tujuan kita utama. Kalau Imam Ghazali tidak ada lain. Bukan soal ibadah apa. Hanya dia katakan, barang siapa mencari Tuhan lantas tak bertemu, maka sia-sialah penuntutannya. Jadi kita dituntut ya untuk mencari Tuhan sampai bertemu. Itu cambuk yang diberikan oleh Imam Ghazali. Thank you. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Tua, nama akunnya Aba Purwa. Beliau bertanya, apakah sholat 5 waktu? Selain sholat 5 waktu, adakah juga sholat yang harus kita lakukan? Tabe. Baik. Kalau kita kaji baik-baik, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard la ayatil liulil albab. Ada. Ya. Karena apa? Jangankan sholat 5 waktu sehari semalam, ya. Bahkan sepanjang hidup kita, ya, itu sholat terus menerus. Ini dalam ke tingkat tauhid yang tinggi, ini bukan bicara di tingkat ibadah yang rendah, tidak. Ini ke tingkat ibadah yang tinggi. Apakah ingatan kepada Allah yang tidak luput itu bagian dari sholat? Masuk. Ya, karena zikir itu penting. Ya. Oke. Thank you. Dari Muri Merindu, dia mengutip ini Pak Tua, bahasanya Sayyidina Ali yang mengatakan dia tidak akan menyembah Tuhan
kalau dia tidak melihat Tuhan. Maksudnya, apakah di dalam sholat 5 waktu itu kita wajib untuk melihat Tuhan atau bagaimana? Tabe. Baik. Fa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun engkau tak melihatnya, tetapi Tuhan itu tetap melihatmu. Jadi engkau menyembah Tuhan itu seakan-akan engkau berhadapan, melihat, bermuka-muka dengannya. Iya. Ya, begitu. Itu maksudnya ya? Iya, iya. Oke.